Puji Tuhan, salam damai untuk kita semua, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan meneruskan sharing yang sudah saya bagikan waktu lalu. Kita akan berbicara tentang hal yang penting. Kita akan berbicara tentang membangun kebiasaan, membangun budaya, membangun kultur yang dapat menjawab tantangan, bahkan dapat mengalahkan pertempuran kita di akhir zaman ini. Satu kultur rohani yang harus kita bangun agar supaya kita menjadi orang Kristen yang bukan cuma bisa hanya bertahan terhadap keadaan, tetapi kita bisa melampaui itu dan kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Nah, itu dibutuhkan satu kultur, satu kebiasaan, satu disiplin rohani yang terus-menerus, yang hidup sesuai dengan firman Allah. Dan firman Allah, Alkitab yang kita baca, saya percaya memiliki kekuatan yang sangat-sangat dahsyat. Karena Alkitab, walaupun sudah lama dituliskan, diilhamkan oleh Roh Kudus kepada banyak sekali penulis, Alkitab ini selalu up to date dengan keadaan. Artinya begini, waktu kita belajar dari Alkitab, kita belajar dari Tuhan, maka Roh Kudus akan menuntun hidup kita agar supaya hidup kita tetap up to date, tetap kuat, tetap punya kecerdasan rohani, kemampuan dan kesanggupan untuk menghadapi sistem tatanan baru yang sementara terbangun sekarang oleh karena masalah COVID-19 dan oleh karena ada masalah ekonomi juga. Jadi saudara-saudara, di new normal kita perlu juga mengetahui bahwa Alkitab mengajarkan tentang real new normal, real kehidupan yang sejati itu bagaimana. Sehingga kita mesti tahu, kita mesti belajar. Nah, untuk itu akan kita belajar satu hal yang mendasar sebenarnya. Akan tetapi hal inilah yang akan menentukan bangunan rohani kita. Kita tahu sekali, kalau kita ingin membangun sesuatu yang megah, sesuatu yang besar, kita mesti perhatikan bangunan yang ada di bawahnya. Artinya kita harus melihat dasarnya. Kalau dasarnya dalam, dasarnya kuat, maka kita akan membangun sesuatu yang lebih megah, lebih besar yang ada di atasnya. Jadi saat ini kita akan berbicara tentang hal yang mendasar. Hal yang mendasar yang akan kita bicarakan, dan inilah sebenarnya yang membuat bangunan kita akan tetap kuat. Inilah sebenarnya akan membuat bangunan rohani kita, pijakan-pijakan rohani kita, tonggak-tonggak rohani kita akan menjadi kokoh, akan menjadi kuat. Salah satunya yang akan kita lihat di sini tentang doa. Kalau kita bicara doa, saudara mungkin berpikir, ya ini apalagi doa, kita kan selalu berdoa. Akan tetapi saya percaya masalah yang Tuhan izinkan terjadi sekarang bagi gereja, bagi semua manusia, semua agama, semua bangsa, ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Ada sesuatu yang Tuhan ingin manusia menyadari. Salah satunya yang harus kita sadar sekarang adalah Tuhan sedang membawa kita untuk memperhatikan lagi bangunan rohani kita. Untuk memperhatikan dan mempersiapkan tentunya bangunan rohani kita. Karena saya percaya setelah persoalan-persoalan ini berlangsung, saya percaya gereja akan diangkat oleh Tuhan semakin tinggi. Saya percaya orang percaya akan menjadi pelaku-pelaku sejarah untuk maju mundurnya bangsa ini. Pelaku-pelaku sejarah untuk memajukan dunia agar supaya dunia menjadi lebih baik lagi. Sehingga saudara-saudara, yang harus kita perhatikan awal adalah dasar. Nah, dasar itu yang pertama kita akan bicara tentang hal yang sederhana, tentang doa. Puji Tuhan. Nah, doa itu kita mesti tahu itu merupakan bagian yang menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan orang percaya. Sehingga kekristenan tanpa doa sama dengan kehidupan tanpa napas. Jadi kalau kita tidak berdoa, sebenarnya kita mati, kita tidak bernafas.
Sehingga kekristenan kekristenan sejati adalah kekristenan yang berdoa. Kenapa saudara-saudara? Karena Alkitab berkata dengan sangat jelas saudara tentang doa. Di dalam Matius 6 ayat 5-8 di sana, begitu sangat jelasnya Yesus berbicara tentang doa. Tetapi ada poin yang penting di sana dikatakan sebenarnya sebelum kita berdoa, Bapa mengetahui apa yang kamu perlu sebelum kamu minta kepadanya. Jadi sebenarnya apa yang kita perlu, apa yang kita minta, Tuhan sudah tahu. Tetapi Tuhan ingin kita berdoa. Artinya Tuhan ingin kita bangun keintiman dengan Dia melalui doa. Sebab tidak mungkin kita akan mengetahui hati Tuhan kalau kita tidak berdoa. Sehingga sekali lagi kekristenan tanpa doa sama dengan kehidupan tanpa nafas. Itu merupakan hal yang tragis. Nah, coba kita belajar satu-satu. Prinsip-prinsip kebenaran tentang doa itu apa sebenarnya? Apa prinsip? Pertama, doa adalah sebuah hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Jadi doa itu merupakan hubungan pribadi. Hubungan keintiman kita dengan pencipta kita. Hubungan keintiman kita dengan Tuhan kita. Jadi waktu kita berdoa, kita sedang menjalin satu hubungan yang erat, satu hubungan yang lekat, satu hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Doa itu bukanlah mantra, atau doa itu bukanlah ritual agamawi untuk mendapatkan atau sebuah aktivitas agamawi agar berkenan kepada Tuhan. Doa itu lebih jauh berbicara tentang keintiman. Jadi doa itu bukan ritual, doa itu bukan mantra, doa itu bukan aktivitas agamawi, tetapi doa itu merupakan hubungan yang erat, yang dekat dengan pencipta, dengan Tuhan kita. Haleluya. Dan berikut saudara-saudara, makanya doa seharusnya merupakan sarana untuk kita semakin mengenal Tuhan dan semakin menjadi seperti Dia. Jadi doa itu seharusnya merupakan sarana, menjadi alat bagi kita untuk dapat lebih mengenal Tuhan, untuk lebih mengerti hati Tuhan, untuk lebih lebih menempel lagi dengan Tuhan, sehingga kita satu ketika kelak, satu waktu kelak, kita dapat menjadi seperti Yesus. Jadi doa itu merupakan hal yang dahsyat. Pertanyaan saya, apakah doa kita sudah menjadi hal yang seperti ini? Apakah doa kita membangun nilai-nilai yang seperti ini? Kalau belum, kita harus perbaiki cara kita berdoa. Kita harus perbaiki motivasi kita berdoa. Kita harus perbaiki paradigma kita tentang doa. Kedua, doa itu adalah sebuah sikap hati. Sikap hati yang apa? Sikap hati yang tulus dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi doa itu menunjukkan bahwa orang itu perlu Tuhan. Orang itu punya hati yang mau terhubung dengan Tuhan. Sekali lagi, doa adalah sebuah sikap hati yang tulus dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi waktu kita berdoa, kita tunjukkan bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pribadi, bukan mengandalkan pengalaman-pengalaman, bukan mengandalkan pengetahuan, sekolah dan pendidikan. Bukan. Tetapi waktu kita berdoa, justru di situ kita menunjukkan sikap hati yang tulus dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Makanya ada banyak ayat yang berbicara tentang hal itu. Di Yakobus pasal 5 ayat 16, di situ bicara tentang orang benar yang berdoa. Jadi doa yang berkuasa bukan karena besarnya suara. Doa yang berkuasa bukan karena hafalnya kalimat yang begitu sangat fantastis, yang modern, bukan. Tetapi doa orang benar itu akan menjadi dahsyat dan luar biasa karena orangnya benar. Bukan karena doanya yang benar, tetapi karena orangnya, status orangnya yang benar. Nah, disinilah yang saya katakan tadi, doa adalah sebuah sikap hati yang tulus dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Nah, berikut saudara-saudara, doa. Prinsip doa yang berikut yang ketiga adalah
Doa bukanlah memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita, melainkan menyelaraskan, sekali lagi, menyelaraskan dan menaklukkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Sekali lagi, prinsip doa yang harus kita bangun sekarang adalah doa bukanlah memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita. Akan tetapi saudara-saudara, doa itu adalah kita yang menyelaraskan, kita yang menaklukkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Haleluya. Jadi doa adalah penaklukan diri, penaklukan ego, penaklukan segala-galanya di dalam hidup kita untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Makanya doa akan menjadi powerful kalau kita berdoa menurut kehendak Tuhan. Makanya doa akan menjadi sesuatu yang berkuasa jika kita berdoa sesuai dengan hati Tuhan. Makanya sekali lagi doa itu merupakan keintiman dengan Tuhan. Waktu kita bangun keintiman dengan Tuhan, kita akan mengerti kehendak Tuhan. Kita akan tahu kehendak Tuhan. Waktu kita tahu kehendak Tuhan dan kita doakan, saya percaya itu adalah doa yang powerful. Doa yang penuh dengan kuasa. Doa yang menjawab kebutuhan dari gereja saat-saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Dan terakhir, kita akan berbicara tentang doa. Yang terakhir, doa, prinsip doa yang keempat. Doa merupakan senjata. Sekali lagi, doa itu merupakan senjata bagi orang percaya di dalam peperangan rohani. Kita tahu hidup sekarang, bahasa kasarnya, kita sedang mengalami peperangan rohani. Gereja harus sadar, sekarang kita sedang mengalami peperangan rohani. Dan peperangan rohani ini harus kita menangkan. Peperangan rohani ini kita harus, sekali lagi, kita harus menangkan. Nah, bagaimana kita dapat memenangkan peperangan rohani ini? Nah, senjatanya adalah doa. Doa merupakan senjata rohani bagi orang percaya. Waktu kita bangun kehidupan doa, bangun kehidupan keintiman, walaupun ini hal yang sebenarnya doa ini kan sudah diajarkan dari dulu. Sebenarnya doa ini kan sudah merupakan naluri dari setiap orang Kristen. Kalau ada apa-apa berdoa. Tapi sekali lagi mungkin yang harus kita perbaiki nilai-nilai, motivasi dalam doa. Atau kita tidak mengerti, kita tidak paham apa sebenarnya itu doa. Sehingga kita tidak dapat berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan akibatnya doa kita tidak powerful. Doa kita tidak menjawab. Doa kita tidak menyentuh apa yang kita doakan. Karena mungkin kita tidak tahu. Karena tidak ada hubungannya yang erat dengan Tuhan. Jadi sekali lagi kita harus menjadikan doa itu menjadi senjata peperangan rohani kita. Seperti Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan. Katanya seperti itu. Kita harus berdoa bagi orang-orang kudus. Kita harus membangun senjata rohani ini menjadi senjata peperangan. Agar supaya kita dapat bertahan, kita dapat menang. Melawan segala tipu daya iblis. Melalui situasi keadaan yang sementara terjadi sekarang. Saya percaya doa itu merupakan kultur. Merupakan habit orang percaya. Doa itu merupakan satu apa saudara-saudara? Satu kekuatan bagi kita. Doa itu adalah model dari orang percaya. Doa itu merupakan, kalau bahasa sekarang ada new normal. Jadi doa itu real new normal dari orang percaya. Mari kita belajar membangun kehidupan dengan prinsip-prinsip yang benar di dalam doa-doa kita. Biarlah pengajaran kita tentang dasar kehidupan, salah satu kultur, budaya, habit dari orang percaya yang namanya doa. Mari kita berkaca dan kita memperbaiki prinsip-prinsip doa yang benar agar supaya kita berdoa,
kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita berdoa karena kita taklukkan kehendak kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa agar supaya kita mengenal Tuhan kita. Kita berdoa agar supaya kita punya kekuatan senjata, kekuatan rohani itu ada di dalam hidup kita. Kita berdoa saudara-saudara karena kita mau menyelaraskan kehendak kita dengan Tuhan. Kita berdoa untuk apa saudara? Untuk saudara-saudara ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan saya percaya waktu kita berdoa menurut kehendak Tuhan, doa kita akan menjadi doa yang powerful. Mari kita bangun kehidupan yang berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya pesan Tuhan pada saat ini akan memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Kita akan jumpa lagi di dalam pertemuan tentang berbicara tentang kultur, tentang habit orang percaya di pertemuan berikut. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. God bless you all. Haleluya. Damai untuk Indonesia, damai untuk gerejanya. Haleluya.